Suasana senja di pedalaman Kalimantan membawa ketenangan bagi pasangan suami istri, Rudy dan Rina. Mereka baru saja memulai petualangan baru di desa terpencil, meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk menciptakan kehidupan yang lebih sederhana dan damai. Rina yang berada di usia kehamilan 7 bulan menikmati setiap momen kedamaian yang ditawarkan oleh rumah barunya. Rumah kayu yang mereka tempati di tengah kebun kelapa sawit memberikan mereka ketenangan yang mereka idamkan. Rina sering duduk di teras rumah sambil merasakan embusan angin segar yang membawa aroma khas hutan tropis. Rudy yang sehari-hari bekerja sebagai petani, merasa puas bisa memberikan kenyamanan ini untuk keluarganya. Setelah sebulan menikmati hidup di desa, Rudy dan Rina mulai beradaptasi dengan kehidupan pedalaman. Mereka berteman baik dengan tetangga-tetangganya yang ramah, saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari, dan berbagi cerita di balik lorong-lorong desa. Kehidupan di desa terasa seperti pelukan hangat yang memeluk mereka dengan erat. Namun, sebuah kejadian aneh menghampiri kedamaian mereka. Sebuah dokter kandungan baru di desa, bernama Risma, muncul tiba-tiba. Risma terlihat cantik dan penuh kelembutan, namun ada sesuatu yang misterius dalam dirinya. Warga desa mulai berbicara tentang kemampuan luar biasa Risma dalam menangani kehamilan dan persalinan. Namun, ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa Risma memiliki keterlibatan dengan dunia gaib. Suasana mulai tegang ketika Rina mendengar cerita dari tetangganya. Mereka menceritakan bahwa Risma seolah memiliki kelebihan dalam mengetahui kondisi bayi dalam kandungan, seolah-olah bisa berkomunikasi langsung dengan janin. Rina yang awalnya merasa penasaran kemudian merasa was-was. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dokter kandungan baru tersebut. Suatu malam, ketika Rudy sedang bekerja di kebun kelapa, Rina duduk sendirian di teras rumah. Suasana senja yang biasanya memberikan ketenangan kini terasa berat. Tiba-tiba, lampu-lampu di sekitar desa mulai padam satu persatu, meninggalkan hanya kegelapan malam yang kelam. Rina merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera mencari Rudy. Suasana mulai tegang ketika Rina mendengar cerita dari tetangganya. Mereka menceritakan bahwa Risma seolah memiliki kelebihan dalam mengetahui kondisi bayi dalam kandungan, seolah-olah bisa berkomunikasi langsung dengan janin. Rina yang awalnya merasa penasaran kemudian merasa was-was. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dokter kandungan baru tersebut. Suatu malam, ketika Rudy sedang bekerja di kebun kelapa, Rina duduk sendirian di teras rumah. Suasana senja yang biasanya memberikan ketenangan kini terasa berat. Tiba-tiba, lampu-lampu di sekitar desa mulai padam satu persatu, meninggalkan hanya kegelapan malam yang kelam. Rina merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera mencari Rudy. Di tengah kebun kelapa yang gelap, mereka berdua bertemu dan mencoba mencari tahu penyebab pemadaman listrik yang tiba-tiba. Namun, suasana semakin mencekam ketika mereka mendengar suara aneh di kejauhan. Suara-suara desingan dan desiran seperti sayap yang terbawa angin membuat bulu kuduk mereka merinding. Tanpa mereka sadari, kehadiran Kuyang, makhluk halus yang dikenal dalam kepercayaan masyarakat Kalimantan, mulai melingkupi desa tersebut. Kuyang, yang memiliki kemampuan melepaskan kepalanya dan terbang mencari mangsa pada malam hari, kini berada di tengah-tengah mereka. Namun, Kuyang kali ini tidak muncul dalam wujud yang sebenarnya. Ia menyamar sebagai Risma, dokter kandungan yang tiba-tiba muncul di desa. Rudy dan Rina
yang awalnya tidak percaya pada cerita-cerita mistis, kini merasakan kehadiran yang tidak wajar di desa mereka. Mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Risma, namun semakin banyak pertanyaan yang muncul daripada jawaban yang ditemukan. Desa yang tadinya tenang, kini terasa syarat dengan aura misteri yang membuat warga desa cemas. Pada suatu malam yang gelap, Rina bermimpi tentang kejadian aneh yang terjadi di desa. Ia melihat Risma, atau lebih tepatnya Kuyang, yang menyamar sebagai Risma, dengan kepalanya yang terlepas dan terbang di udara mencari sesuatu. Rina terbangun dalam keringat dingin dan merasa bahwa mimpinya bukanlah sekadar khayalan. Rudy, yang juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba menyelidiki lebih lanjut. Ia berbicara dengan tetangga-tetangganya yang mulai menjauhi Risma setelah mendengar cerita-cerita misterius. Mereka memberitahu Rudy tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah Risma datang ke desa. Rina dan Rudy memutuskan untuk menghadap Risma secara langsung. Mereka mengonfrontasi dokter kandungan tersebut dengan segala pertanyaan dan keraguan yang mereka miliki. Risma tersenyum misterius dan mengakui identitas sebenarnya sebagai Kuyang yang mencari bayi untuk mendapatkan keabadian. Dalam pertarungan antara kepercayaan dan kenyataan, Rudy dan Rina harus bersatu melawan kekuatan gaib yang meresahkan desa mereka. Dengan bantuan dukun setempat dan upaya bersama warga desa, mereka berusaha mengusir Kuyang dari desa mereka. Perjalanan panjang dan penuh liku ini membuka mata Rudy dan Rina tentang keberadaan makhluk-makhluk halus yang masih diakui oleh masyarakat setempat. Meskipun awalnya mereka datang ke desa dengan niat mencari ketenangan, kini mereka harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan baru mereka dari ancaman yang lebih besar. Dengan keberanian dan tekad, Rudy dan Rina bersama warga desa berhasil mengusir Kuyang dan mengembalikan ketenangan di desa mereka. Pengalaman mistis ini meninggalkan bekas yang dalam pada pasangan itu, membuat mereka semakin erat bersatu dalam menghadapi segala rintangan hidup. Dengan peristiwa ini, Rudy dan Rina belajar bahwa kehidupan di pedalaman tidak selalu tenang dan damai. Namun mereka juga menyadari bahwa keberanian dan kebersamaan masyarakat desa adalah kunci untuk mengatasi setiap tantangan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dunia gaib. Hidup baru mereka di pedalaman Kalimantan tidak hanya menjadi petualangan, tetapi juga ujian yang memperkuat ikatan cinta dan keberanian mereka sebagai pasangan suami istri.